Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelum kita tadarus Al-Quran, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Fatihah ini kita kirimkan untuk almarhum dan almarhumah, wabil khusus untuk yang mewakafkan tanaman lestari ini. Al-Fatihah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa abaqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Summa ila ruhi Syafika Fakir Bapak Syukur bin Hatib, summa ila ruhi Hamid Al-Fakir almarhumah Ibunda Gajah Jupri bin Tadania. Summa ila ruhiha Amit Al-Fakir almarhumah Ibu Nur Halimah Jupri bin Ali Surya. Summa ila ruhiha Amit Al-Fakir Bapak Asmat bin Jamhuri. Summa ila ruhiha Amit Al-Fakir almarhumah Ibunda Hajar Saidah binti Abdul Rasif. Dan kita doakan Fatihah ini buat yang sedang sakit, Bapak Rojali, mudah-mudahan di Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesehatan, Allah jodohkan obatnya, dan semua keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhum dan almarhumah, semoga kuburnya menjadi raudhah riyadil jannah. Ala hazhibnya wa ala kunatin sholihah wa ila khatatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Innal ladzina ya Bu ya. Ya Ibu, kita tadarus sama-sama. Ibu, sap depan rapetin Bu, rapi biar rapi. Sap yang depan rapetin, yang belakang maju. Ini sap depan belentang-belentong begini. Maju Bu, rapetin, duduknya rapetin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim.
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا
وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mari Ibu kita baca doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dankan kepada guru kita. Selamat datang kepada guru kita yaitu terhormat Ustazah Dr. Haja Nurma Ibrahim. Alhamdulillah telah hadir. Ya, mohon maaf Ibu, nanti itu dari pimpinan kita ditunda dulu ya. Karena guru kita telah hadir di hadapan kita, ya. Langsung saja. Maka sama-sama kita mendengarkan tausiah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita. Yang awal sudah Bu, yang ini belum. Mohon maaf Bu ya, adalah sama-sama kita sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita, adalah sama-sama kita membaca sholawat yang akan dipimpin oleh Ustazah Haja Rusida dan Ustazah Asmawati. Padanya kami persilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ilahi ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hatta ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil bushra salatan tubashiruna biha wa alana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina. Bukan ini pasang sekarang. Hah? Pasang sekarang nggak? Taruh aja. Biyawmina hatta ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi.
wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ibu yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi telah sama-sama kita membaca shalawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Ustazah Mujarrida dan Ustazah Asmawati. Mudah-mudahan pembacaan shalawat kita mendapat syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, kita jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkat acara selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Dr. Hajah Nurma Nugraha MA. Pada beliau, silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyatuhan nisa imla'na sudurakunna bil ilmi wal amali wal adab. Yang kami muliakan, yang kami hormati bapak-bapak para pengurus DKM Masjid Jami Al-Kausar, baik imam sholat rawatibnya, imam sholat Jumatnya, para muazzinnya, wabil khusus yang mengurus kebersihan masjid yang mulia ini. Semoga amaliyah kebaikan mereka dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Al-Mukarramah Ibu Hajah Ida Syukur, matta'ana Allah bi tuli hayatiha wa nafa'ana Allah bi ulumiha wa katsara Allah bi amsalha. MC yang mengatur acara Ibu Ustazah Yani, alhamdulillah selalu sehat walafiat. Ibu Fauziah yang selalu kontak saya, WA saya mengingatkan jadwal. Alhamdulillah. Wabil khusus ibu-ibu, para ketua-ketua taklim beserta rombongan, para jamaah yang selalu aktif tiap hari Ahad kumpul di tempat ini. Semoga kita semua selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu, semua sehat? Insyaallah sehat, kita sehat yang bermanfaat karena diajak untuk ibadah. Amin. Baik ibu, mari kita baca doa bulan Muharram, karena masih ada 11 hari lagi bulan Muharram di tengah-tengah kita. Kalau doa akhir tahun, doa awal tahun sudah kita baca dari awal. Sekarang doa harian yang kita baca setiap hari selama bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi sanati al-jadidah wa khaira ma fiha wa khaira ma ja'at bihi wa lahu wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ja'at bihi walahu waj'alha alaina min abrakis sinin fi kulli halin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pertengahan menjelang akhir bulan Muharram. Namun kita masih banyak melaksanakan kehebatan bulan Muharram. Di antaranya banyak hal-hal yang kita sudah lakukan. Puasa 2 hari, sujud syukur, baca doa harian, openi santuni anak yatim, dan hijrahkan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah, ibu-ibu salihah di Masjid Al-Kausar ini kelihatannya semua sehat walafiat. Cantik-cantik, muda-muda, sehat-sehat, semangat-semangat. Insya Allah kita bersama di dunia melaksanakan amal kebaikan. Bersama di padang mahsyar kita kumpul untuk menerima amal kebaikan. Dan bersama syafaat Nabi berjembat di Siratal Mustaqim. Insya Allah bersama baginda Rasul masuk ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya dulu. Kemarin bulan Muharram awal pada puasa enggak 2 hari? Puasa apa namanya? Tasu'a Asyura. Sunnah tapi luar biasa hebatnya. Man sama fi yaumit tasu'a wa yaumi Asyura yukaffir as-sanatal madiyah wal baqiyah. Siapa yang puasa sunnah pada tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, dihapus dosa-dosanya setahun yang lalu, dipelihara daripada dosa setahun yang akan datang. Beruntunglah ibu-ibu salihah yang sudah melaksanakan 2 hari amaliyah bulan Muharram. Insya Allah catatan itu abadi dan catatan itu akan menjadi penolong kita kelak kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah santuni anak yatim? Alhamdulillah. Kita nyantuni yatim bukan Muharram saja, Bu. Kapan saja semampu kita seadanya. Saya beruntung banget nyantuni yatim setiap hari. 350 yatim menikmati rezeki dari ibu-ibu pengajian. Dengan izin Allah yatim sehat walafiat. Sekarang mereka sedang aktif ikuti pendidikan, baik sebagai pendidikan formalnya atau tambahan ilmu karena di pondoknya. Dari SMP, sanawiyah sampai perguruan tinggi kuliah, kami semuanya mendidik mereka dengan gratis. Alhamdulillah. Bantuan dari ibu-ibu solihah rezekinya termasuk beli keripik sama kerupuk juga sama itu, Bu, bantu anak yatim. Mudah-mudahan menjadi saksi ya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan, hari ini saya akan bahas tentang hijrah Nabi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 218, mari ikuti saya baca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Satu ayat, satu hadis yang kaitannya dengan hijrah Nabi. Surat Al-Baqarah 218. Ibu-ibu yang open baca Quran pasti akan jumpa dengan ayat ini, karena surah Al-Baqarah adanya sangat di awal. Untuk itu kita bahas bersama-sama, kita ambil nilainya, kita ambil manfaatnya, hikmah yang ada di dalam ayat ini, kemudian kita amalkan dalam keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman.
Dalam Al-Quran Ibu selalu disebut ajak puasa kaitannya orang yang beriman. Ayat tentang haji kaitannya dengan orang yang beriman. Ayat tentang zakat kaitannya dengan orang yang beriman. Maka banyak sekali ayat yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Ini termasuk ibu-ibu ini semuanya orang yang beriman. Amin. Kita udah dilahirkan sama orang tua kita udah beriman, Bu. Kenapa? Karena ayah kita mukmin, ibu kita mukminah. Bercampurnya suami istri mukmin mukminah, lalu ibu kita hamil tetap melaksanakan seluruh amaliyah kebaikan. Kemudian kita dilahirkan dalam keadaan mukmin mukminah. Mana buktinya? Begitu kita dilahirkan oleh ibu kita, diazankan di kuping kanan, diikomatkan di kuping kiri. Betul apa tidak, Bu? Wa yuhassin ismahu, dikasih nama yang baik. Wa yu'addib adabahu, dididik dengan pendidikan yang baik. Ibu yang beriman, bapak yang beriman, melahirkan bayi yang beriman, lalu dibuatkan akikah, dan kemudian disekolahkan di sekolah agama, sekolah madrasah, lalu kita menikah secara beriman, lalu kita udah menikah duduk di majelis-majelis taklim seperti ini, semua pembinaan iman dan Islam kita. Amin. Makanya ibu-ibu ini orang yang beruntung bener nih, Bu. Pagi-pagi hari Minggu orang-orang pada jalan-jalan, ada yang ke puncak, ada yang ke Cibodas, ada yang jalan-jalan ke rumah keluarga. Ibu-ibu jalan-jalan ke surga. Makanya sehat-sehat semuanya, cantik-cantik, seger-seger. Sekarang yang hadir di sini nggak sedikit nih, Bu. 1000 jamaah dengan malaikat-malaikat Allah. Itu di samping ibu ada malaikat tuh, Bu. Bukan malaikat Israel, bukan. Malaikat rahmah. Alhamdulillah. Wa nuzilat alaihimus sakinah wa nuzilat alaihimur rahmah wa hubbat alaihimul malaikah. Tidaklah duduk satu kaum menuntut ilmu, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, melainkan majlis-majlis itu orang-orangnya hadir dikasih ketenangan jiwanya. Kayaknya ibu orangnya tenang benar kelihatannya, Masya Allah. Gak banyak pikiran, nyaman dilihatnya. Ya Allah, mendung-mendung gini hari di rumah, boro-boro pakai kerudungan, boro-boro baca Yasin, boro-boro senyum, merengut aja rambut, diriabin ubanan, pakai dasar gombrong, mundar mandir ngurusin rumah nggak beres-beres. Tapi karena ibu solihah datang ke pengajian, rumah beres, suami izinkan kita jalan, anak-anak rapi kita urus, berangkat ke taman surga, duduk di majlis ini 2-3 jam, pulang dari sini dapat 3000 pahala. Amin. Berulang-ulang saya sampaikan ini hadis targhib. 1 jam duduk di majlis taklim niat mau belajar ilmu agama. 1 jam duduk di majlis taklim niat memantapkan iman dan Islam kita. Lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu kuat sholat sunnah 1000 rakaat? Tarawih 23 aja udah ngos-ngosan. Tapi ibu duduk 1 jam di sini, malaikat mencatat duduknya di sini sama dengan pahala 1000 rakaat sunnah. 1 jam duduk di pengajian niat mau belajar agama, niat mau menuntut ilmu, niat mau ikut berdakwah, lebih bagus daripada menjenguk 1000 orang sakit. Di mana ada orang sakit 1000? Di rumah sakit kita nanjak ngelongokin, malah kita yang sakit akhirnya. 1 jam duduk di pengajian niat mau belajar agama, mau menambahkan amal kebaikan, lebih bagus daripada kita takziah 1000 jenazah. Alhamdulillah pulang dari sini nanti ibu dapat pahala 3000. Belum pahala ngamal, belum pahala membaca, belum pahala memandang, belum pahala berzikir, belum pahala ikhlas, itu semuanya hebat melimpah. Makanya kata Nabi, majlis taklim raudhah min riyadil jannah. Majlis taklim bagaikan taman-taman surga yang indah. Maka apalagi tempatnya enak begini ya, Bu ya.
Mau belonjor boleh, mau senderan boleh, duduk di pojok boleh. Tempatnya sejuk, enak, Masya Allah. Betul-betul seperti taman surga. Alhamdulillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan Islam, di jalan yang diridhoi Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka semata-mata mengharap rahmat kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah, umat Islam tuh tiap bulannya ada kehebatan-kehebatan. Datang bulan Ramadan, kita kehebatannya semuanya pada puasa. Siang puasa, malam tarawih, khatam Quran, ditutup dengan zakat fitrah. Datang bulan Syawal, kita berlebaran, hablum minallah wa hablum minan nas. Datang bulan Zulqa'dah, persiapan yang mau korban, persiapan yang mau berangkat haji. Ada bulan Zulhijjah, umat Islam seluruh dunia yang udah terpanggil melaksanakan ibadah haji. Kayak saya kemarin Bu, baru pulang haji, alhamdulillah. 200 jamaah saya ONH plus, nikmat luar biasa. Ibu-ibu pengen pergi haji? Udah setor apa belum? Saya doain Bu, mudah-mudahan ibu pada ada rezekinya setor haji. Kalau ONH plus nunggunya 7 tahun, 180 juta. Uang mukanya 80 juta, yang 100 cicil sampai 8 tahun. Tiap hari Bu jamaah banyak yang ke rumah saya, Bu Nurma, ini persyaratan administrasinya, ini saya setor 80 juta, yang 110 tahun, 8 tahun dia cicil, berangkat. Kalau reguler Bu nunggunya 28 tahun. Umur kita kagak cukup kali ibu-ibu 28 tahun. Apalagi yang sekarang udah 70 tahun. Walaupun umur kita masih ada, fisik kita udah gak kuat. Maka ibu-ibu yang udah nyetor reguler terusin, mudah-mudahan sampai pada saatnya. Yang belum pengen yang lebih cepat, setor reguler, setor plus. Jangan setor apa lagi Bu? Ada haji lagi yang bawa model baru Bu, yang 350 juta. Itu tidak bagus Bu. Mahalnya oke, tapi di sana tidak diterima di Padang Arafah. Kenapa Bu? Karena mereka di luar sepengetahuan pemerintah Saudi Arabia. Nah, oleh karena itu yang normal aja, ikut Departemen Agama. Yang resmi, yang rapi, kita uangnya uang halal, insya Allah pergi pulang selamat bawa haji yang mabrur. Kemarin yang bikin haji 4 juta orang Bu. Alhamdulillah dengan doa ibu-ibu, dengan izin Allah saya pergi pulang selamat tanpa ada halangan. Sekarang mereka 200 orang jamaah saya udah pada pulang ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya adalah surga insya Allah. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kapan tuh Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, di saat umur Nabi 40 tahun. Masya Allah ibu, hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq, yuk ikut hijrah. Orang-orang kafir, musyrik, munafik yang dipimpin sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, pokoknya abu-abu dah Bu, benci banget Nabi kita mau hijrah. Maka diumumkan, saudara-saudara, Muhammad sama Abu Bakar mau hijrah ke Madinah. Nanti dia akan kembangkan Islamnya di Madinah. Saya berharap kalian semua ntar malam tidur di depan pintu rumah Muhammad, bawa golok yang tajam-tajam. Bayangkan Bu, dakwah sampai sebegitu. Nabi bilang, Abu Bakar, ntar kita jam 10 berangkat ya. Siap, kata Abu Bakar. Luar biasa Bu, ini orang yang paling hebat. Makanya di Madinah, Raudhah Bu, di Nabi di tengah-tengah, di sebelah kanan Abu Bakar, di sebelah kiri Sayyidina Umar. Maka kalau ibu ziarah di Raudhah,
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Umar ibn al-Khattab, Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Nabi di tengah-tengah, sebelah kanan Abu Bakar, sebelah kiri Umar. Disitulah Bu sahabat dua itu yang berjuang mati-matian membela agama Allah Subhanahu wa taala. Udah pernah ke Raudah apa belum? Insya Allah saya doain, betul nggak Bu? Kalau haji masih lama, umroh aja dah, cepet, murah lagi. Nanti tanggal 7 Oktober saya umroh lagi Bu. Jamaah udah ada 64 orang. Alhamdulillah 35 juta udah bersih. Udah paspor, udah pakaian seragam, udah suntik meningitis, hotelnya dekat, ibadah 9 hari 9 malam. Ibu-ibu saya bimbing terus bisa umroh 4 kali, dari Jirona, dari Tanim, dari Bir Ali, dan dari berbagai tempat. Insya Allah kalau sehat 4 kali kita umroh. Jarang orang yang umroh zamannya sampai berkali-kali mikotnya. Kalau saya memang senang, alhamdulillah. Mau ikut apa enggak? Udah punya duit belum? Insya Allah Bu, jangan bilang belum, ada dari Allah, betul apa tidak? Yang punya duit Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya kekuasaan Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu mau ikut tanggal 7 Oktober Bu, saya masih terima. Mudah-mudahan ada 2 bus ibu-ibu ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah panggil kita bisa berziarah di Mekah, berziarah di Madinah, bisa kita sholat-sholat yang sangat besar pahalanya. Begitu tengah malam ibu-ibu, kata Nabi, Abu Bakar, ayo kita keluar mau hijrah. Dari Mekah ke Madinah tuh Bu 200 kilo. Nabi naik onta, naik kuda. Begitu Nabi mau keluar ibu-ibu, itu algojo orang kafir, pemuda-pemuda yang gagah lebih dari 100 orang, udah megang senjata, megang golok tajam. Kata Abu Bakar, bagaimana ya Rasulullah, kita mau keluar bahaya ini. Tenang Nabi Muhammad, kata tenang Abu Bakar, tenang. Nabi ambil pasir, Nabi lemparin pasir ke jamaah dengan izin Allah, lalu Nabi baca doa. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan di depan mereka tutupan, di belakang mereka tutupan, sehingga Nabi Muhammad lewat mereka enggak melihat. Begitu Nabi baca itu ayat, Nabi lemparkan dengan pasir-pasir, kemudian mereka tertidur semuanya, ngorok kayak orang habis ngawinin 3 hari 3 malam. Bayangkan Bu, kalau Allah udah berkehendak semuanya gampang, betul nggak Bu? Makanya kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan ada yang susah dalam hidup ini kalau kita punya Allah. Yakin Allah akan bantu kita, tapi usaha yang kuat, semangat harus ada. Begitu Nabi baca itu, mereka tidur semuanya. Nabi jalan dengan Abu Bakar lancar, naik onta, naik kuda, langsung ke Madinah. Tapi tengah malam ketika bangun itu para bapak-bapak musyrikin kaget. Wah, pintu rumah Muhammad udah terbuka, Muhammad udah jalan ini, kenapa kita tidur semuanya? Mereka masuk ke dalam, ternyata, oh belum, Muhammad belum keluar, belum, itu ada yang tidur, mungkin Muhammad lagi tidur. Nggak taunya yang tidur Sayyidina Ali. Begitu diangkat selimutnya, Ali Bu bangun. Kata orang kafir, aku nggak perlu kepada engkau, aku perlu Muhammad. Mana Muhammad? Aku nggak tahu. Akhirnya ibu sekalian, orang kafir Bu kalah semuanya, dia ngejar Nabi. Disitulah Bu selamatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Nabi dengan Abu Bakar naik kuda, naik onta, diiringi dengan para malaikat. Tidak langsung ke Madinah, Masjid Quba. Nabi dari Masjid Quba, bangun Masjid Quba, langsung baru Nabi bangun Madinah, yang sekarang jadi Masjid Nabawi di Madinah. Udah pernah ke sana Bu? Tuh enak banget Masjid Madinah. Saya kemarin 8 hari 8 malam, arba'in ya. Salatun fi masjidi hadha afdalu min mi'ati salatin fi ma siwa illal masjidal haram. Salat di Madinah
lebih bagus, pahalanya luar biasa, 100.000 rakaat, kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram lebih besar lagi pahalanya. Maka ibu-ibu yang umroh 35 juta, yang haji sekian puluh juta, murah. Kenapa? Pahalanya berlipat-lipat ganda. Insya Allah suatu saat kita sampai ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi Madinah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa mabit di Muzdalifah, dan bisa melontar di Mina, dan pulangnya membawa haji yang mabrur. Insya Allah. Nah, kita juga harus hijrah, Bu. Kalau kita hijrahnya bukan pindah. Hijrah bukan pindah. Jual di Kampung Baru pindah ke Ceger. Itu bukan hijrah. Itu gusuran. Apa arti hijrah buat kita? Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan banyak menambahkan amal kebaikan, sehingga semakin tua makin banyak amal kebaikannya. Kalau yang tadinya orangnya bawel, ada yang bawel enggak? Kurangin bawelnya. Yang tadinya masih buka aurat, keluar rumah masih buka-buka rambut, sekarang tutup aurat yang rapi. Lagi ibu bagusan ditutup, Bu, pakai jilbab, pakai mukena daripada diriabin rambutnya. Lihat nih kayak begini kan cakep ya, Bu ya. Coba ngaji di Al-Kausar 150 orang semuanya beriab. Yang ceramah beriab juga. Ih, amit-amit ibu-ibu sekalian. Lihat hebat Islam. Nggak ada yang kehebatannya kayak Islam. Waktu kamu masih balita, rambut kamu ikal mayang, cakep, cantik, lari-lari ke sana kemari, sekolah TK. Begitu kamu udah menikah, kamu mulai tutup aurat, bisa dibuka ketika di dalam rumah. Begitu kamu sudah tua, rambut udah ubanan, udah tipis tuh rambutnya, tutup aurat yang rapi. Amin. Ntar kalau di dalam rumah kamu buka rambut kamu, ntar kita pulang zuhur ke rumah kita buka rambut kita, buka baju dinas kita pakai dasar tuh rambut ubanan semuanya. Alhamdulillah. Jangan takut sama uban, jangan kesal sama uban. Uban adalah sinyal dari Allah. Betul gak, Bu? Alhamdulillah, Masya Allah, sampai di rumah kita menikmati. Nah, kemudian ibu yang kami hormati, hari-hari tua kita isi dengan amal kebaikan. Kalau yang tadinya, mohon maaf, sholatnya masih males-males, sekarang istiqomah 5 waktu. Jangan ada yang ketinggalan. Lagi kondangan ke Parung, nggak masalah, silakan. Tetap kita tidak meninggalkan sholat. Lagi pergi keluar kota ke Bali, silakan. Ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada qasar jamak. Hebatnya Islam tuh, Bu. Ibu pergi keluar kota nih, Bu, ke Bali, jalan-jalan, piknik, ziarah. Ibu bisa qasar jamak. Yang tadinya 4 jadi 2. Yang tadinya 2 jadi 2, ibu-ibu sekalian. Jangan dikosor yang 2. Yang gak boleh dikosor maghrib sama subuh. Kalau maghrib dikosor 1,5 rakaat. Nah, yang boleh dikosor adalah asar, zuhur, isya. Yang boleh dijamak maghrib sama isya boleh, zuhur sama asar boleh. Kalau subuh nggak boleh dicampur-campur, nggak boleh dijamak, nggak boleh dikosor. Ya, oleh karena itu alhamdulillah kita belajar agama, belajar fikih jadi paham agama. Maka dari itu ibu sekalian yang kami hormati, Islam itu tidak susah. Kalau kita diperintah untuk puasa, puasa itu paling indah. 12 bulan setahun, yang 11 bulan makan melulu. Yang sebulan puasa, puasanya juga siang doang, malam bebas. Kenapa disuruh puasa? Kata Nabi, Bu, sumu tasihhu, puasa kamu jadi sehat. Orang yang puasa, Bu, alhamdulillah perutnya tambah sehat, jantungnya sehat, ampas-ampas racun bekas makanan semuanya keluar kalau kita berpuasa. Maka alhamdulillah orang-orang yang pada rajin puasa Ramadan makin sehat, makin berkah, makin cakep, amin. Orang kagak ada yang puasa, makan melulu, wah tambah jelek ibu-ibu sekalian. Tidak, Islam tuh ajarannya sangat hebat.
Sumu tasihu, puasalah kamu bakal sehat, puasalah kamu bakal menjadi orang yang cerdas. Puasalah karena apa? Puasa itulah yang nanti akan menjadi penuntun kamu waktu berjembat di Siratal Mustaqim. Kita disuruh sedekah, murah Bu. Punya duit 1 juta, yang dizakatin cuma 25.000. Bayangkan Bu, punya duit 1 juta, umur duitnya udah setahun, yang dikeluarin wajib cuma 25.000. Yang 975.000 buat makan, buat pakaian. Sedikit yang Allah minta. Nah, kita ibu-ibu sekalian punya duit 10 juta. Umur duit kita udah setahun, baru wajib zakat. Cuman 250.000. 2 tahun, setahun. Tapi kalau kita sedekah seperti di Majlis Talim, kapan aja kita bisa sedekah. Alhamdulillah Bu, di pengajian kita sedekah. Berkah. As-sadaqatu tadfa'ul bala wa tazidu fil umri fazada. Sedekah nolak bala. Sedekah memberikan berkah panjang umur. Orang yang sedekah rezekinya nambah. Yang kita minta berkahnya. Ibu bukan orang kaya tapi berkah. Paling di tas ibu ada 1 juta doang tuh, ada. Boro-boro ibu-ibu. Ibu-ibu punya duit 200.000, pagi-pagi udah girang banget. Yang 150 habisin buat urusan dapur, sarapan, anak, ongkos, beres. Yang 50.000 taruh di dompet mau ngaji ke Al-Kausar. Punya duit cuma 50.000, lagunya kayak orang kaya. Duduk nikmat, mandang bahagia, berzikir. Aduh, duduk enak banget. Orang kaya belum tentu sebahagia ibu. Apalagi kekayaannya boleh musibah dari mengambil hak orang lain. Apalagi kekayaannya haram. Nauzubillah. Kita punya duit sedikit, Allah atur kecerdasan kita. Buat ini. Malah ditambah dengan keberkahan. Duduk di taman surga pengajian di masjid. Kita didoain sama alim ulama. Insya Allah kita makin diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, jadi kita hijrah. Maaf, yang sholatnya cuma 5 kagak nambah-nambah. Hijrahkan lagi lebih baik, tambahin yang sunnah-sunnah. Amin. Qobliyah ba'diyah biar rajin, terutama 2 Bu yang penting. Qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Ini penting banget Bu, jangan ditinggal. Rapi azan subuh, kita udah punya wudhu, sholat qobliyah. Rapi sholat qobliyah, langsung sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Kalau ikut imam adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam adaan imaman lillahi ta'ala. Salat 2 rakaat ikut berjamaah, Masya Allah. Qobliyah terus subuh. Kalau salat subuh karena cuma 2 rakaat, surahnya yang panjang. Ayat kursi sama amanah Rasul. Ini kuliah kulhu ina atoina wal asri. Kuliah kulhu ina ataina wal asri. Panjangin dikit, umur mau panjang, duit mau banyak, surahnya pendek melulu ibu. Saya kalau subuh ayat kursi sama amanah Rasul enak dah. Terus kita kunut yang mantep dah. Ba'diyah maghrib, jangan lupa maghrib pakai ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat habis maghrib. Itulah qobliyah ba'diyah yang paling istimewa. Maka alhamdulillah di usia-usia kita makin tua, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maaf, hijrahkan diri kita yang tadinya masih bawel, masih pelit, masih medit, hatinya masih rumit, kesel belum sama tetangga. Tetangga gelang keroncongnya 15, koncerang kencerong. Kita yang 4 banget ngelihatnya. Jangan, udah enakin aja hati kita, jangan ngiri-ngiri sama yang begitu. Nikmatin, Allah kasih sehat, Allah kasih berkah, banyak teman-teman orang baik, guru-guru kita, sahabat kita, happy hidup kita. Betul apa tidak? Ini namanya Allah memelihara kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah itu saja ibu-ibu dari saya, sedikit besar manfaatnya. Mudah-mudahan kalau ada yang mau bertanya 1-2 orang saya persilahkan. Masih ada waktu sedikit, insya Allah manfaat. Ibu silakan yang berminat. Pertanyaan dari ibu apa Bu? Ya Bu Siti.
Seperti anjuran saya, anjuran Nabi, anjuran umat Islam semua dalam kitab hadis sahih, usahakan ba'diyah maghrib jangan pernah ditinggal. Kecuali kita sakit, kecuali kita tidak memungkinkan karena kondisi. Tapi kalau aman, kalau sehat, ba'diyah jangan ditinggal. Pertanyaan Ibu Siti, kita biasanya sholat awabin. Mana lebih dulu? Ba'diyah dulu apa awabin dulu? Yang lebih dulu setelah sholat maghrib memberi salam, kita sholat ba'diyah. Ba'diyah dulu. Kalau awabin ntar Bu bisa sambil nungguin isya kita awabin. Malam kita habis tahajud awabin. Arti awabin kan sholat tobat. Sholat awabin sholat tobat. Usolli sholatat taubat rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Usolli sholatal awabin rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Itu namanya sholat tobat. Tapi habis sholat maghrib jangan yang lain-lain dulu. Ba'diyah dulu. Ba'diyah artinya sholat sesudah waktu maghrib. Habis sholat maghrib sholat ba'diyah. Nungguin isya waktu masih lama awabin. Kalau saya awabinnya tiap malam habis tahajud ya. Ketika tahajud ya, bagus banget Ibu bisa lakukan awabin di antara maghrib sama isya, cakep. Saya selalu sholat malam tuh tobat. Pertama sholat wudu 2 rakaat, kedua sholat tahajud 2 rakaat, ketiga sholat awabin 2 rakaat. Alhamdulillah udah jam 4:45, seperempat jam lagi nungguin subuh. Nah kita baca zikir, baca apa? Berdoa. Diam-diam doanya yang mantap sebut. Nggak usah pakai bahasa Arab, doanya pakai bahasa kampung baru, pakai bahasa kampung kecil. Ya Bu, betul apa tidak Bu? Karena yang kita minta kan banyak. Tapi awalinya dengan hamdalah, dengan sholawat. Contohnya, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu hamdalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, anak saya perawan ada 4, biar gampang jodohnya ya Allah, sama orang beriman, sama orang kaya. Kan itu susah bahasa Arabnya Bu. Pakai bahasa kita, Allah paham, Allah ngerti, betul nggak Bu? Ya Allah, saya pengen benar pergi umrah mau Ustazah Norma ya Allah. Mudah-mudahan kontrakan saya laku ya Allah. Mudah-mudahan gusuran saya cepet ya Allah. Bagi warisan cepet rapi ya Allah. Ah itu ngomong sama Allah. Pakai bahasa Arab susah yang begitu Bu. Tapi jangan kenceng-kenceng. Ya Allah, mudah-mudahan laki saya jangan kawin lagi ya Allah. Jangan kenceng-kenceng, ntar laki denger ibu-ibu sekalian. Apa yang kita baca di hati itu sudah didengar oleh Allah. Baru kita tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina dan seterusnya. Jadi boleh doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kita karena kita paham. Doa panjang banget kita kagak paham. Nah, itu kurang mantap yang kita paham. Tapi jangan lupa awali dengan hamdalah, alhamdulillah, dengan sholawat, tutup dengan Rabbana atina, tutup dengan dakwahum fiha dan sebagainya. Paham Ibu Siti? Ya. Pertanyaan yang kedua, oh Ibu Siti dua-duanya, yang lain nggak kebagian nih. Sholat qobliyah sama nggak dengan sholat hajat? Beda. Sholat hajat dengan fajar. Oh iya. Sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar sama sholat hajat sama apa enggak? Beda. Beda Ibu. Kalau sholat sunat fajar itu dikerjakannya kapan Bu? Jadi kalau sholat sunat fajar itu mau subuh boleh sholat sunat fajar. Tapi kalau sholat hajat kapan aja? Habis maghrib boleh, habis isya boleh, tengah malam boleh. Hajat artinya keinginan kita, keperluan kita. Ibu lagi mau ngawinin, udah ngundang, besan udah beres, semua masalah udah rapi. Ibu sholat hajat. Usolli sholatal hajat rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Kalau saya sholat hajat, Fatihah ayatnya ayat kursi. Yang kedua Fatihah, rakaat kedua ayatnya qul huwallahu 10 kali. Qabul banget ibu-ibu. Ini lebih berkualitas, diajarin sama ulama besar. Jadi sholat hajat Ibu, usolli sholatal hajat rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca Fatihah, nggak usah baca kabiro lagi.
Terus baca ayat kursi. Apa enggak ayat kursi? Apa? Dan rapi rakaat kedua Fatihah baca qul huwallahu 10. Rapi salam kanan salam kiri ngomong pakai bahasa kita. Ya Allah, saya mau ngawinin anak biar tamunya banyak. Ya Allah, yang datang kondangannya gede-gede. Ya Allah, konsumsinya cukup. Ya Allah, pengantin akan nikah nggak ada halangan. Ya Allah, baru kita tutup dengan doa, salawat dan sebagainya. Jadi begitu ya Bu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal